Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Pustaka Guru. Baik, pada video kali ini kita akan mengupas kembali materi soal P3K terkait materi di bidang profesional untuk guru SD, yaitu di materi kompetensi teknis, dan di video ini di mapel bahasa Indonesia. Karena kita sudah membahas di PKN dan IPS, kemudian tadi juga sudah membahas di mapel IPA-nya, dan hari ini kita membahas di bahasa Indonesianya. Nah, karena apa? Karena bahasa Indonesia cukup banyak kata teman-teman yang sudah melaksanakan tes itu. Nah, di sini kita akan mengupas kisi-kisi atau istilahnya materi yang keluar di tes hari pertama dan hari kedua. Intinya kita tidak memberikan soal bocoran, tidak, tetapi kita membuat soal prediksi berdasarkan kisi-kisi yang telah beredar ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama bahasa Indonesia itu terkait dengan penyusunan laporan, langkah-langkah penyusunan laporan. Kemudian ada juga langkah-langkah bagaimana membuat sesuatu, membuat produk sesuatu. Kemudian selain itu ada jenis paragraf narasi, eksposisi, argumentasi, persuasi. Nah itu nanti kita bisa membedakan kita diberikan contohnya. Kemudian ada menentukan kalimat utama. Selain itu juga kita ada materi tentang surat menyurat. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu terkait dengan materi bahasa Indonesia. Nah, seperti apa contohnya? Baik, kita langsung ke teknis contohnya. Ini soal yang pertama. Langkah-langkah dalam menyusun laporan percobaan. Itu yang pertama ada menyusun laporan percobaan. Nah, intinya kalimat seperti ini. Ini langkah-langkah ini belum urut ya Bapak Ibu. Seperti ini, maka kita pertanyaan adalah urutan yang tepat dalam penyusunan laporan percobaan adalah titik-titik. Nah, yang pertama kita harus mengurutkan dulu. Yang pertama adalah penyusunan laporan itu, yang pertama adalah judul ya. Judul berarti nomor 2 ya. Berarti ini nomor 1, nomor 2 itu nomor 1. Kemudian setelah menentukan judul, kemudian menyusun laporan. Menyusun laporan berarti yang ke 1 ini ya. Berarti yang ke 1 ini adalah yang kedua, bukan yang keempat. Tapi menyusun laporan percobaan berdasarkan struktur yang tepat. Kemudian yang ketiga adalah menyusun atau menulis serang bagian uraian. Nah, ini yang ketiga. Baru yang terakhir adalah menyimpulkan. Nah, kesimpulan itu biasanya di akhir laporan. Jadi ya jawabannya adalah 2 ya, 2 kemudian 1 kemudian 4 dan 3. Maka di C ini ya jawaban yang tepat dalam langkah-langkah penyusunan laporan adalah yang C, 2, 1, 4, 3. Yang pertama adalah menentukan judul, kemudian yang kedua adalah menyusun laporan percobaan, yang ketiga adalah menyusun dan menulis bagian uraian, kemudian yang keempat adalah menyimpulkan hasil laporan percobaan. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Perhatikan teks berikut ini. Nah, ini seperti yang disampaikan saya awal, ini kaitan dengan urutan kalimat menjadi paragraf yang padu terkait dengan proses langkah-langkah membuat produk gitu ya. Nah, ini produknya apa? Kita lihat. Di sini yang pertama di sini ya, ada sediakan agar-agar gula santan. Jadi yang pertama 3 dulu. Kemudian setelah disediakan masak air sampai mendidih dulu, yang 1. Nah, kalau sudah ada yang terlihat seperti ini Bapak Ibu biar menghemat waktu, kita lihat pilihannya. Kalau sudah ada 31, maka yang ini ya Bapak Ibu, selain ini kan tidak. Berarti yang B jawabannya. Yang B jawabannya ya. Jadi soal yang kedua ini jawabannya adalah yang B. Nah, ini langkah-langkah apa sih? Nah, ini langkah-langkah untuk membuat puding Bapak Ibu. Nih, puding ya. Pertama sediakan agar-agar, gula dan sebagainya bahannya ya. Kemudian masak air sampai mendidih. Kemudian setelah mendidih masukkan agar-agar vanila, gula, telur yang sudah dikocok dan santan. Kemudian biarkan sampai mendidih kembali, lalu diangkat, dan yang terakhir adalah kemudian tuang ke dalam cetakan. Ini yang cara membuat puding Bapak Ibu. Nah, baik seperti itu ya Bapak Ibu, kaitan dengan langkah-langkah pembuatan. Saya yakin Bapak Ibu ini soal seperti ini bisa untuk menjawabnya. Kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Nah, ini ada kalimat
Kemudian di sini yang intinya adalah ejaan di sini. Ini bagaimana menulisan pada gelar ya. Ini gelar ini masih salah. Nah, perbaiki kalimat tersebut. Nah, intinya kita memperbaiki penulisan pada gelar di sini. Nah, profesor, kalau profesor itu harus pakai titik. Ya, profesor titik DR. DR di sini dokter bisa doktor. Nah, kita lihat di kalimatnya. Berhasil menyelesaikan penelitian tentang perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Nah, ini artinya ini bukan seorang dokter. Kalau dokter maka pakai DR yang kecil. Kalau doktor S3 maka DR-nya D-nya besar. Nah, ini ya bedanya. Kalau ini dokter, kalau ini doktor. Maka di sini bukan dokter tapi doktor. Berarti DR, kemudian pakai titik, baru nama, kemudian koma, lalu magister di sini pakai titik, SI titik juga. Nah, ini ya teman-teman, Bapak Ibu, kaitan penulisan gelar seperti ini. Maka yang sesuai dengan ini maka yang B ya, yang B profesor titik doktor, D-nya pakai besar, kemudian nama, koma, M titik S I titik. Nah, ini yang sesuai. Kalau ini kurang ya, dokter ya. Ini kalau ini dokter. Jadi kalau dokter misalkan dokter siapa, dokter umum, dokter gigi ya pakai seperti itu. Baik. Nah, penjelasannya seperti ini. Kalau profesor diberikan titik, prof titik, kemudian gelar DR, dokter itu kecil. Kalau ini kaitan bukan dokter maka diberikan gelar doktor, maka doktor itu D-nya besar. Kemudian gelar MSI itu M titik SI titik. Nah, itu ya penjelasannya. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Mengabaikan protokol kesehatan merupakan perilaku yang tidak hanya mengabaikan. Nah, oke, ini yang ditanyakan Bapak Ibu, kalau ada teks panjang kemudian kita suruh menentukan apa. Nah, di sini kita langsung membaca pertanyaannya. Jadi jenis paragraf tersebut adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah jenis paragraf yang mengacu pada 4 ini. Oh, ini berarti jenis paragraf yang bagaimana, yang apa ya. Nah, Bapak Ibu, langkah pertama kita tidak usah terlalu banyak membaca, karena membaca ini apalagi membacanya berkali-kali bisa menghabiskan waktu. Karena apa? Karena satu soal itu kan 1 menit, sekitar 1 menit 5 detik kalau tidak salah saya menghitung ya. Jadi kita baca saja di awal paragraf kalimat yang pertama, kemudian kalimat yang terakhir atau di akhir ya. Itu kuncinya kalau saya seperti itu menentukan membaca paragraf-paragraf seperti ini. Nah, kemudian di sini di awal, kalau di awal kita belum bisa menemukan maksudnya, kemudian di akhir. Untuk itu marilah jaga diri kita dan orang lain dengan melakukan gerakan 3M. Nah, di sini ada kata kuncinya Bapak Ibu. Marilah. Ada kata kunci marilah, berarti itu ajakan ya. Nah, kalau kaitannya dengan ajakan ini termasuk pada paragraf persuasi. Ya, persuasi yang D berarti jawabannya. Karena ini mengajak. Marilah atau taatilah dan sebagainya yang berkaitan dengan ajakan lah seperti itu, maka itu termasuk kepada paragraf persuasi. Baik Bapak Ibu, intinya Bapak Ibu yang pertama adalah baca pertanyaannya dulu. Kemudian kalau ini bentuk paragraf, kita cek di paragraf kalimat pertama dan kalimat terakhir. Jadi ini paragraf apa, itu bisa terlihat di kalimat awal dan kalimat terakhir. Kemudian soal berikutnya, ini juga masih sama jenis paragraf. Nah, kita menentukan jenis paragraf apalagi. Nah, sekali lagi kita di awal paragraf kalimat pertama dan kalimat terakhir. Oleh karena itu, perlu adanya gerakan hemat listrik. Nah, intinya di sini oleh karena itu artinya itu sebuah pendapat ya Bapak Ibu. Ini adalah pendapat dari sang penulis. Nah, kaitannya dengan pendapat maka itu hubungannya dengan argumen ya. Jadi oleh karena itu perlu adanya gerakan hemat listrik. Jadi pendapat atau usulan dari sang penulis itu memberikan argumennya, oleh karena itu perlu adanya gerakan hemat listrik. Nah, ini artinya itu masuk ke dalam
jenis paragraf argumentasi ya. Argumen itu pendapat, usulan gitu ya, usulan dari sang penulis itu sendiri. Baik Bapak Ibu, seperti itu. Intinya kita tidak usah membaca dari awal sampai akhir. Kita cukup membaca pertanyaan, kemudian kalau ini jenis paragraf apa, maka kita lihat di awal, kalimat awal dan kalimat terakhir. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Ini masih sama, di jenis paragraf apa. Kalau tadi argumentasi dan persuasi sudah, sekarang ini ada alur ya Bapak Ibu, ada tahunnya. Kemudian pada tahun ini berarti tahunnya naik ya, berjalan. Kemudian 5 tahun kemudian beliau, ini berarti menceritakan tetapi ada alur waktunya ya. Jadi alur waktu. Nah, kaitan dengan alur waktu ini termasuk pada jenis paragraf narasi Bapak Ibu. Jadi narasi ya, karena berjalan waktunya dari dulu, kemudian alurnya itu ada waktunya dijelaskan. Seperti itu, rentetan waktu, maka itu disebut dengan paragraf narasi. Baik, seperti itu Bapak Ibu. Langsung saja kita lanjutkan. Masih sama di jenis paragraf. Sekolahku tampak bersih. Nah, di awal, kemudian di akhirnya, sekolahku yang bersih membuat aku dan teman-teman lebih semangat dalam belajar. Di sini kita tidak menemukan ajakan yang berkata marilah, taatilah, ayolah, itu kan tidak ada. Kemudian juga tidak ada pendapat dari sang penulis. Nah, ini berarti bukan argumentasi, bukan persuasi, dan juga tidak ada alur ceritanya, waktunya, maka bukan narasi, maka ini disebut deskripsi, yaitu gambaran ya. Ini tentang gambaran sekolah, gambaran sekolahku yang bersih, yang tampak bersih, berarti ini deskripsi ya, kaitan dengan gambaran, menceritakan gambaran suasana, kemudian lokasi, itu termasuk di deskripsi. Nah Bapak Ibu, masih ada satu lagi, ini kaitan dengan jenis paragraf juga. Pohon anggur di samping buahnya digunakan untuk pembuatan minuman, daunnya pun juga digunakan bahan pembersih wajah. Ini kalimat pertama. Kemudian kalimat terakhir, insya Allah kulit wajah kita akan kelihatan bersih dan berseri-seri. Ini ada caranya, berarti ini kan menjelaskan ya, menjelaskan bahwa pohon anggur itu selain buahnya untuk minum, bisa daunnya untuk pembersih wajah. Ini insya Allah kulit wajah, ini hanya menjelaskan tidak ada ajakan, kemudian argumentasi yang kuat tentang apa yang disampaikan. Ini hanya sekedar menginformasikan. Nah, informasi-informasi seperti ini termasuk jenis kepada paragraf eksposisi. Nah, eksposisi ya Bapak Ibu, eksposisi itu tentang penjelasan. Tentu penjelasan di sini berupa fakta ya Bapak Ibu. Eksposisi itu berupa fakta. Nah, eksposisi itu ada berbagai jenis ya Bapak Ibu. Ada berkaitan dengan pengembangan, pola pengembangan proses. Nah, ini termasuk pada pola pengembangan proses. Caranya, ini ada kata kunci caranya, itu berarti menjelaskan proses. Ada juga jenis paragraf eksposisi, definisi mengartikan sesuatu. Kemudian ada juga perbandingan. Nah, itu jenis-jenis paragraf eksposisi. Nah, langkah-langkah menyusun paragraf eksposisi antara lain, misalkan kalau disuruh menyebutkan langkah-langkahnya, jadi yang pertama adalah menentukan topik atau tema, kemudian menetapkan tujuan, mengumpulkan data dan berbagai sumber, kemudian menyusun kerangka dan mengembangkan kerangka menjadi karangan eksposisi ya. Jadi ini langkah-langkah pada paragraf eksposisi, karena paragraf eksposisi itu banyak jenisnya. Baik Bapak-Ibu, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, ini langsung pertanyaannya adalah kalimat utama paragraf tersebut adalah titik-titik. Jadi kita disuruh menentukan kalimat utama. Nah, beda kalimat utama dengan ide pokok ya Bapak Ibu. Kalau kalimat utama berarti kita melihat menjawab dengan kalimat yang utuh, entah itu di awal atau di akhir atau bahkan di tengah. Jadi seperti itu Bapak Ibu, kita lihat biasanya kalau saya langsung lihat di kalimat pertama, kemudian juga lihat di kalimat terakhir. Nah, kira-kira ini yang cocok menjadi kalimat utama itu yang di awal atau di akhir, seperti itu.
Coba kita baca ya. Tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, di sini dijelaskan jumlah penghasilan mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Berarti jumlah penghasilan juga faktor kesejahteraan. Kemudian tingkat pendidikan juga faktor kesejahteraan. Kemudian selain itu derajat kesehatan juga mempengaruhi. Artinya kalimat pertama ini sebagai kalimat utama, kemudian yang dijelaskan dengan kalimat berikutnya. Ini ya Bapak Ibu, jadi tingkat kesejahteraan ini menjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, beberapa faktor itu dijelaskan di kalimat berikutnya, kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Berarti kalimat utama yang pertama. Jadi kalau menulis kalimat utama itu dari semua kalimat itu ditulis semuanya. Jadi tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang A ya Bapak Ibu, ini tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, titik. Nah, ini dari awal kalimat sampai titik itu ditulis semua, karena yang ditanyakan adalah kalimatnya, kalimat utama. Baik Bapak Ibu, seperti ini kaitan dengan menentukan kalimat utama. Intinya Bapak Ibu cek di kalimat pertama dan kalimat terakhir, itu saja. Kita lanjutkan dengan materi surat menyurat. Nah, ini surat menyurat saya ambilkan dari modul di SIMIK-KB ya Bapak Ibu, ada kok surat menyurat. Nah, dari banyak jenis surat yang dikenal dewasa ini terdapat beraneka ragam atau jenis surat. Ya. Surat dapat dikelompokkan berdasarkan isinya, keamanan isinya, derajat penyelesaian, jangkauan penggunaan, dan jumlah penerimanya. Contoh surat yang berdasarkan jumlah penerimanya adalah titik-titik. Nah, surat pribadi dan surat dinas itu ini termasuk kepada jenis surat, terdapat berdasarkan isi surat ya. Kalau ini berdasarkan isi surat. Nah, yang pertama ini ya, berdasarkan isinya. Berarti ini surat pribadi atau surat dinas. Berarti ini termasuk berdasarkan isinya. Kemudian surat intern dan surat ekstern. Surat intern dan ekstern itu berarti berdasarkan jangkauan penggunaannya. Jadi jangkauan ya. Berarti jangkauan intern dan ekstern, di dalam dan di luar. Di dalam intern itu biasanya di dalam misalkan kantor ya, untuk kantor itu sendiri. Kemudian yang ketiga ini surat rahasia dan surat sangat rahasia. Ini terkait dengan keamanan isinya ya. Keamanan. Ini kaitan dengan keamanan, berdasarkan keamanan. Nah, yang D ini adalah surat edaran dan surat pengumuman. Ini baru berdasarkan pada jumlah penerimanya. Nah, jadi yang D ya, surat edaran itu artinya jumlah penerimanya mungkin hanya untuk kalangan tertentu, pejabat tertentu, maka disebut dengan surat edaran. Jumlah penerimanya ya hanya tidak banyak. Kemudian surat pengumuman itu jumlah penerimanya banyak ya, karena pengumuman itu kan bisa untuk karyawan, semuanya, masyarakat umum, istilahnya ini mencakup ke semuanya kalau pengumuman. Nah, jadi berdasarkan jumlah penerimanya ini yang D, surat edaran dan surat pengumuman. Demikian Bapak Ibu terkait materi di bahasa Indonesia yang kita dapat kisi-kisinya. Ini bukan bocoran soalnya. Kita tidak tahu soalnya seperti ini apa tidak. Ini hanya prediksi kita terkait materi kisi-kisi yang teman-teman yang sudah tes itu disampaikan seperti itu. Intinya pokok-pokoknya itu. Baik, mudah-mudahan pembahasan di bahasa Indonesia kali ini untuk bidang profesionalnya mudah-mudahan sedikit membuat Bapak Ibu ada gambaran. Jadi nanti ketika menjawab soal pertanyaan yang panjang-panjang, Bapak Ibu punya tip atau strategi untuk biar menjawab cepat, tidak membaca berulang kali, karena biar tidak kehabisan waktu. Karena apa? Karena kemarin banyak sekali yang menyampaikan ke saya, mereka tidak lolos passing grade karena kehabisan waktu. Pertama karena materinya profesional terlalu banyak, mungkin mereka fokus ke pedagogiknya. Kemudian alasan yang kedua adalah karena memang waktu yang dibutuhkan itu sedikit. Jadi satu soal itu kan rata-rata 1 menit. Kalau menjawab soal-soal panjang-panjang seperti ini bahasa Indonesia
pasti mereka akan membutuhkan bisa 2 menit 3 menit untuk satu soalnya. Maka kebanyakan mereka kehabisan waktu untuk soal-soal di teknisnya sehingga tidak lolos passing grade-nya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Boleh di-share ke teman-teman semuanya, ke yang lainnya biar mereka juga bisa lolos untuk tes seleksi PTKK kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.